membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan beserta kita. Service excellence jadi anggota. 6 narasumber, terima kasih banyak. Tanpa memperlambat, kita akan masuk ke sesi terakhir, sesi yang sangat menarik, yaitu resume materi dari tim 9 konsorsium 9 universitas yang akan diwakili oleh Bapak Arman Faslih, Bapak Insinyur Arman Faslih MT dari Universitas Halu Oleo. Pak Arman sudah join, Pak? Ya. Oke. Dan Pak Edison Manurung dari Universitas Empu Tantular. Sudah join, Pak Edison? Pak Edison. Dari tadi, Bu, di sini nggak kabur kok, di sini kok. Oke. Silakan mungkin dari Pak Arman dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar seri 2 ini. Luar biasa. Terus terang webinar ini menurut saya webinar yang berat begitu untuk saya secara pribadi. Berat dari sisi waktu, ya baru kali ini saya mengikuti webinar ini, luar biasa dari siang sampai sore. Ini di tempat saya sudah menjelang maghrib ini di Kendari. Nah, kemudian webinar ini juga berat karena pematerinya luar biasa, dan saya dapat tugas untuk meresum ini rasanya minta ampun begitu ya. materinya sangat detail, dan saya kira untuk meresum ini saya cuma akan mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh keynote speaker dan para narasumber. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Charles selaku Ketua Panitia. Saya dengan tim 9 lainnya dan yang 8 lainnya mengucapkan terima kasih dan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba dari keynote speaker kita, dari Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, kita bisa menangkap hal-hal penting dari apa yang beliau sampaikan, bahwa kebijakan saat ini yang dijalankan di kementerian itu adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan Impres RI nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing, kemudian relokasi anggaran, serta pengadaan barang. Nah, kerangka kebijakannya ini ternyata masih berkaitan dengan COVID, karena kerangka kebijakan tersebut itu mengikuti protokoler pencegahan COVID-19. Jadi, dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi terkait dengan penyelenggaraannya sendiri, tindak lanjut dari kontrak, dan pengadaan atau proses pemilihan atau pengadaan barang jasa. Nah, yang berikutnya bahwa karena materi kita ini kita harus selalu kembalikan kepada proses inovasi dan adaptasi, maka yang diharapkan dari kementerian bahwa inovasi adaptif ini itu mengedepankan inovasi dan teknologi. Nah, tentu inovasi dan teknologi ini harus diiringi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang andal. Kemudian tadi sudah disampaikan juga harus menggunakan metode konstruksi dengan ICT. Jadi teknologi informatikanya ini sangat dibutuhkan di dalam menghadapi COVID-19 dan apa yang harus kita lakukan dengan teknologinya. Kemudian juga disampaikan tadi bahwa inovasinya ini kita diharapkan mampu menerapkan hasil riset dan teknologi. Nah, menurut Pak Direktur bahwa BIM atau Building Information Modeling ini itu adalah menjadi salah satu teknologi digital untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan yang bisa adaptif dengan COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga Pak Direktur juga mengajak kita untuk bersama-sama membangun infrastruktur yang aman, efektif, dan efisien sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan dampak ekonomi dari COVID-19.
Beliau juga meminta kita membangun link and match kolaborasi quadruple helix, yakni pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Jadi inovasinya itu adalah kita menggunakan teknologi yang ICT, kemudian adaptifnya itu kita adaptif dengan kondisi COVID, di mana kita harus menjalankan protokoler kesehatan. Nah, baik dari pemateri yang kedua, dari Bapak Andar Lumban Raja, nah ada hal yang kita bisa tarik di sini bahwa ternyata kontrak pun harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Jadi penyesuaian atau adaptasi kontrak ini juga dituntut mengikuti protokol COVID-19. Kenapa? Karena dengan COVID-19 ini ada dampak yang terjadi. Di antaranya penghentian sementara dari kerjaan, kemudian terjadi kompensasi biaya di masa penghentian tersebut, kemudian juga bisa terjadi pergantian spesifikasi karena mobilisasi barang itu menjadi sulit, apalagi dari daerah yang pandemi COVID-nya itu terkategori sangat tinggi. Kemudian juga bahwa dampaknya terjadi pertambahan waktu proyek. Maka kontrak pun harus beradaptasi dengan ini. Bagaimana dengan inovasinya? Nah, ternyata sudah disampaikan oleh pemateri kedua tadi, inovasi yang dilakukan itu mulai dari sistem pemilihan rekanan, itu sudah menggunakan ICT, teknologi, sehingga proses-prosesnya tadi bisa dilakukan secara online. Nah, kontrak ini terpaksa harus menyesuaikan dengan protokoler di tempat kerja seperti apa, protokoler terhadap penyelenggaranya, protokoler pemilihan penyediaan barang dan jasa, dan proses protokoler pekerjaan di lapangan. Ternyata kontrak juga mendapat imbas dari COVID ini. Nah, baik dari pemateri ketiga, dari Abipraya. Nah, ternyata inovasinya ini sudah diuraikan panjang lebar tadi. Di perusahaan tersebut, BIM itu menjadi ujung tombak di dalam penggunaan atau inovasi teknologi. Nah, ternyata adaptasi yang terbaik dengan BIM ini mampu menjadikan Abipraya sangat efisien di dalam pengelolaan proyek perusahaannya. Namun ternyata ada konsekuensi tuntutan yang harus dilakukan, yakni meng-create SDM agar melek teknologi. Nah, saya kira kalau kita ini semuanya ini kena ini. Bagaimana kita semuanya harus melek teknologi supaya bisa menyelesaikan diri dengan teknologi yang digunakan, terutama teknologi building information modeling tadi. Dan ternyata di Abipraya itu sudah sampai ke tahap penyiapan ISO BIM 19650. Nah, saya kira ini luar biasa, dan BIM ini mampu mensinkronkan data menjadi satu sehingga mudah didapatkan, tertelusuri kapanpun waktunya dibutuhkan. Nah, baik, saya lanjutkan untuk pembicara yang ketiga. Ini Pak Prof. Masur ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Pak Prof. Masur. Beliau ini ternyata memberikan contoh inovasi teknologi yang ramah lingkungan, kemudian juga sejalan dengan yang diprogramkan di kementerian, bahwa sekarang itu untuk mengatasi persoalan ekonomi, maka proyek itu ditujukan ke proyek padat karya. Nah, Prof. Masur tadi sudah memperlihatkan bagaimana teknologi dengan material lokal kita itu mampu mengatasi kendala teknis dan menggantikan media teknologi yang lainnya, dengan tentunya padat karya di sini, karena bambu ini tidak bisa dibuat
atau dirangkai oleh mesin, masih dilakukan oleh manual, oleh personal dengan manusia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Satu lagi, ini saking banyaknya ini catatan saya tercecer kemana-mana ini Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi apa ya materi satu ya? Mohon maaf. Ibu Santi? Iya Pak, iya apa Pak? Ya. Apa yang bisa dibantu Pak? Tadi saya sudah meresum dari Pak Direktur, kemudian dari Pak Andar, kemudian saya juga mencoba meresum apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Masur, ya, dan dari Abipraya. Nah, ini 4 yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk 2 pemateri selanjutnya akan dicoba diresum oleh Pak Edison Manurung. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan atas resum ini. Saya kembalikan ke Ibu Santi. Silakan. Terima kasih banyak Pak Arman atas resume materinya yang cukup detail. Untuk berikutnya kami serahkan kepada Pak Edison Manurung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edison Manurung dari Universitas Inputan Tular. Tugas saya dalam event ini membantu Pak Arman Pasli dari Halu Uleo, yaitu resume sementara, di mana Pak Arman tadi sudah meresum dari Bapak Nikodemus Daud, dari Pak Andar, dari Prof. Mustafa, dari Mustafa Nadine dan Prof. Mansur. Ada 2 lagi, yaitu sesi kedua, yaitu Ibu Keti dan Bapak Gildam dari Waskita. Hanya untuk resume yang pertama hanya menambahkan, yaitu saya tadi terbetik juga harapan dari Rektor Unika, di mana Bapak Rektor menyampaikan kalau bisa hasil dari seminar ini menjadi ajuan kebijakan ke pemerintah dan regulator yang berkompeten. Sebenarnya visi dari tim 9 itu, itulah dia. Setiap webinar punya keunikan. Dan kalau bisa menjadi rujukan atau ajuan kebijakan ke pemerintah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan resume dari Pak Arman tentang dari materi Pak Nikodemus Daud, yaitu terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Beliau sangat bagus tampilannya. Kalau para peserta mengikuti webinar ini yang begitu berat, yang begitu padat, yang begitu banyak narasumbernya, dengan biaya yang kecil. Ini kehebatan dan keunikan tim 9. Tentu kalau dia keluar masuk, pasti dia tidak akan bisa mendapatkan apa sebenarnya kata kunci dari seminar ini. Di mana inovasi adaptif pengelolaan proyek konstruksi di era new normal. Kalau kita lihat dari materi Bapak Nikodemus, dia diselipkan di regulasi SDM integrasi data. Nah, di integrasi data inilah sebenarnya masuknya harapan dari tim 9, di mana tim 9 diwakili oleh Unika. Apa itu integrasi data? Yaitu BIM. Tadi sudah disampaikan dari 2 narasumber pengguna BIM, mereka sangat terbantu. Kemudian, harapan dari PUPR, yaitu adanya rantai pasok yang terstruktur. Apa itu? Sumber daya manusianya, mesinnya, metodenya, materialnya, dan uang. Ini secara runtut
yang bisa menjadi rumusan tambahan dari Pak Arman Asli. Kemudian dari Pak Andar Lumban Raja, beliau dengan khasnya kalau beliau ini dibawa kemanapun pasti orang tahu bahwa Pak Andar ini orang Batak. Yaitu bahwa selama pandemik, beliau mengatakan belum ada pemberhentian proyek akibat COVID di daerah beliau. Kenapa? Karena memang sudah diproteksi sejak awal oleh pemerintah dengan adanya memang saking banyaknya sih ini, sama dengan Pak Arman, saya juga kebanyakan nih, dengan adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing, dan juga Inmen nomor 2 tahun 2020 tentang protokoler COVID-19. Nah, juga tadi pertanyaan dari audiens terhadap Pak Andar, beliau dengan jelas mengatakan bahwa regulasi tentang COVID dengan latar belakang, dengan keberlangsungan pelaksanaan proyek konstruksi itu tetap berjalan. Dan tidak ada satupun proyek di daerah beliau yang diberhentikan karena COVID. Namun, beliau tadi minta perlu kejelasan regulasi berkesinambungannya tentang anggaran yang dikelola oleh daerah. Itu yang dari Pak Andar. Kemudian dari Pak Mustafa Nadim, dari Berantas Adipraya, bahwa beliau dengan tambahan dari Pak Arman itu, apa keuntungan BIM? Itu data terrecord dengan baik, semua terkolaborasi. Kemudian apa benefitnya? Yaitu dulunya 2 orang kerja, sekarang bisa 1 orang, berarti efisien waktu, mengurangi recover, paperless, pembentukan data digital, dan keamanan data. Sedangkan dengan Pak Prof. Mansur, beliau dengan piawai menceritakan inovasi engineering, yaitu konstruksi matras cerucuk bambu. Dari audiens hanya mempertanyakan, sudahkah ada SNI-nya? Beliau dengan tegas mengatakan, belum ada. Namun acuannya dari SNI 2017 tentang geoteknik. Dan beliau menjelaskan bahwa konstruksi ini 1/5 lebih hemat dari konstruksi yang ada. Dan tentu ada syaratnya. Konstruksi ini bisa berlangsung dengan nyaman, yaitu pada daerah yang terendam. Kemudian masuk ke sesi 2, yaitu Ibu Kety Narulita mengatakan bahwa ternyata pihak pemerintah, dalam hal ini PUPR, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang penggunaan Building Informasi Modeling. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan judul beliau bahwa BIM merupakan salah satu alternatif solusi dalam hal penyempurnaan data informasi pelaksanaan proyek, di mana sebenarnya ada 3 hal, yaitu tadi transportasi sama satu lagi ada 3. Nah, ada pertanyaan dari audiens. Bagaimana cara belajar BIM? Apakah berbayar atau tidak, ataukah gratis? Ibu Narulita tadi menyatakan bahwa ada disebutkan, mohon nanti Ibu Narulita di-share itu emailnya atau websitenya, supaya khususnya karena Unika saat ini sebagai host, diberikanlah hostnya supaya para mahasiswa dibantu para dosen untuk bisa melakukan pendaftaran dan melakukan pembelajaran secara online. Kemudian dari Bapak Gildam Waskita Karya bahkan memperkuat apa materi dari
Bapak Mustafa bahwa selain BIM itu efisien, beliau juga bisa BIM itu merupakan cikal bakal dari menjadi robotik, drone, cepat, terkoordinasi, di-upload ke cloud. Namun dengan adanya pertanyaan dari audiens, tadi saya agak sedikit terhenyak karena itu yang selalu mengganjal di hati saya. Kebetulan saya juga salah satu ketua DPD DKI, Asosiasi Profesi di DKI. Itu banyak dari teman-teman yang menyatakan bahwa software tersebut dalam tanda kutip itu mahal. Saya hanya berpikir tadi, yang namanya Waskita Karya itu tidak pernahlah proyeknya kecil. Yang punya proyek besar aja mengatakan tadi mahal, expensive. Nah, ini yang perlu nanti mungkin menjadi rujukan ke regulator, ke pemerintah. Bagaimana? Memang tadi Ibu Kety dengan tegas, lugas mengatakan adanya website untuk para mahasiswa. Tapi, selain para mahasiswa akademis, dalam dunia konstruksi, itu kontraktor atau penyedia jasa itu tidak satu klaster, ada 3. Kecil, menengah, besar. Nah, ini yang perlu nanti ada temuan dalam hal ini. Saya pikir kita pikirkan bersama apakah nanti webinar 3 ini tambahan dari resume dari Pak Arman, ternyata program ini bagus, tapi bagusnya itu punya konsekuensi. Nah, ini selaku Ibu Kety, artinya produsen, nah ini kita rembuk nanti, karena tentu kan ada istilahnya tadi itu yang ditanya itu apa namanya untuk kalangan edukasi dan profesional. Jadi Ibu Kety juga mengatakan bahwa untuk akademisi posisinya begini. Nah, pertanyaan dari kalangan edukasi kan suatu saat kan dia selesai jadi alumni, bisakah semerta-merta program itu dia bawakan untuk bekerja? Nah, itu mungkin resumenya untuk narasumber, untuk moderator, saya salut dengan Pak Binsar Silitonga, walaupun dia orang Batak, bisa menjadi moderator yang ayu, yang lembut, dan juga Pak Samsudin Batubara. Pantaslah panitia menunjuk para beliau untuk jadi moderator. Itu yang bisa kami sampaikan selaku dari tim 9. Semoga event kita ini. Oh, satu lagi yang perlu saya sampaikan di tengah-tengah kita ini, bahwa kita belum konsorsium. Belum. Kita masih tim 9. Itu tolong panitia supaya diperbaiki itu redaksinya. Kita belum konsorsium. Hanya beberapa seperti universitas saya dengan Unika sudah melakukan MOU, Trisakti sudah, tapi secara keseluruhan tim 9 belum melakukan, yang dimana waktu itu ada di program jangka pendek di tanggal 30 Juni semestinya kita melakukan penandatanganan MOU. Namun karena suatu hal dan sampai saat ini juga proses pembuatan buku pada webinar 1 masih berjalan, mudah-mudahan Tuhan memberikan kelancaran, bisa nanti kita buat suatu acara sebelum webinar 3, di mana kalau tidak salah adalah Halu Uleu. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada bahasa saya yang tidak pas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Horas. Baiklah, terima kasih banyak Pak Edison Manurung atas resume materinya.